Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik memperkuat networking perguruan tinggi. Dan tentunya untuk perbincangan ini saya sudah mengundang narasumber ya, Mem Lady. Tapi seperti biasa untuk lengkapnya saya akan beri kesempatan ke Mem Lady untuk memperkenalkan diri ke Tribuners. Silakan. Oke, halo Tribuners, saya Lady Ellen Goni. Saya sebagai dosen di Universitas Teknologi Sulawesi Utara dan membidangi LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ya. Dan Tribuners, tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak Mem Lady untuk bincang-bincang ya. Ya, sekali lagi Mem Lady ini Kepala LPPM Universitas Teknologi Sulawesi Utara atau UTSU ya. Dan Mem Lady ini persaingan antar perguruan tinggi, kemudian tuntutan untuk meningkatkan sumber daya manusia daripada perguruan tinggi ini tentu dibutuhkan saat ini, sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan ini yang saya katakan di awal, ini bagian dari persaingan dari perguruan tinggi. Dan sesuai dengan tema kita adalah bagaimana salah satu untuk mencapai peningkatan sumber daya, tentu tidak bisa sendiri. Ini harus ada kerjasama, baik dengan sesama dunia kampus ya, perguruan tinggi maupun dengan elemen masyarakat lainnya. Bisa dengan pemerintah, bisa dengan swasta, misalnya dengan Tribun juga bisa. Sekarang ini bagaimana tentu di UTSU sebelum keluar untuk menawarkan kerjasama tentu ada hal-hal yang sudah dibenahi ya. Mungkin itu yang boleh diceritakan di perbincangan ini. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Memang kalau di dunia kampus tentang networkingnya itu kita berangkat dulu dari yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Ada yang pertama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan tiga hal ini saling berkaitan erat, dan salah satunya yang sangat dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita mau menjalankan itu agar bisa tercapai ini tiga tridharma ini ya, yang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya itu kita harus bangun dari dalam kampus dulu. Kita harus memperkuat dulu di kampus, karena pada dasarnya itu kita mempersiapkan mahasiswa di kampus itu atau mempersiapkan sumber daya manusia itu yang di dalam kampus, dunia kampus itu untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi dari dalam kampus itu kita membangun bagaimana manusia-manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas itu dengan menjalankan apa yang seharusnya dia perbuat agar dia bisa kembali atau dia bisa berhubungan dengan masyarakat itu dengan kemampuan dan pengetahuan yang lebih. Tentunya seperti itu. Ya, ini menarik tentu. Tentu Mem Lady, Tribuners juga ingin mengetahui dulu di UTSU ini dia ada terdiri Universitas Teknologi Sulawesi Utara ini mempunyai berapa fakultas dan mungkin boleh dijelaskan sehingga. Iya, di Universitas Teknologi Sulawesi Utara kami memiliki 5 fakultas: ekonomi, teknik, komunikasi, ilmu komunikasi, sosial politik, dan THP. Teknologi hasil pertanian. Teknologi hasil pertanian, ada 5 ya. Ada 5. Dari 5 fakultas ini yang paling banyak diminati ya di tahun berjalan ini apa yang di tahun kemarin? Di tahun berjalan ini dan yang semester lalu atau tahun kemarin itu tentunya yang diminati sekarang adalah yang teknik. Teknik ya? Iya, teknik. Karena kita tahu bersama bahwa semenjak COVID ini kita seakan-akan dilempar 10 tahun ke depan tentang teknologi. Jadi ini berlomba-lomba ini. Mau tidak mau ya? Iya, mau tidak mau mahasiswa, dosen pun harus betul-betul memahami, lebih mendalami dan lebih harus mengerti tentang teknologi. Jadi memang mahasiswa kami mengalami lonjakan dengan di fakultas yang di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ya, lonjakan. Pasca pandemi, kemarin di pandemi mungkin ada penurunan mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian sekarang
terjadi kenaikan atau gimana yang kuliah di ini? Yang kuliah di UTSU dari semester lalu dengan yang semester sekarang itu sebenarnya tidak mengalami penurunan yang signifikan, tapi ini juga tidak mengalami lonjakan yang berarti. Dalam artian masih stabil seperti itu, tapi memang harus semua yang mengalami ini mengalami penurunan dari segala segi itu, dan kita harus memacunya juga dari dalam kampus kita sendiri. Jadi betul. Itu yang kita lakukan. Tapi ini rata-rata ya, saya beberapa juga perguruan tinggi saya wawancarai, di samping dikatakan ada kendala ketika ada pandemi, tapi ternyata juga dengan pandemi ini seperti yang Bem Lady katakan tadi, sebenarnya memaksa kita untuk maju ke depan ya, berapa ini ke depan ya. Salah satunya adalah kuliah saat ini kan sudah terbiasa bukan lagi hanya kuliah tatap muka tapi daring. Artinya kalau sesuai dengan topik kita ya, untuk memperkuat networking semakin mudah kita dengan sesama perguruan tinggi, misalnya kita dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa yang mungkin lebih maju, bahkan di Malaysia, Singapura, Amerika, Eropa, tentu lebih mudah. Sekarang apa yang dilakukan oleh UTSU untuk melakukan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi ataupun dengan stakeholder yang lain ya, misalnya pemerintah Sulut atau Mendiknas mungkin, Mendikti atau apa ya, gimana, apa yang sudah dilakukan? Dari UTSU ini sebenarnya pada masa COVID itu memang agak terhalangi, dan kita tahu bersama bukan cuma juga dari bidang pendidikan dan semua memang kita alami itu, dan waktu berjalan semakin COVID ini semakin melandai, kita membangun lagi dan membuat lagi jaringan dalam artian di dalam kampus. Kita perkuat di dalam kampus, yang tentunya kita akan mempersiapkan diri untuk membuka jaringan di luar kampus. Di luar kampus ya. Ya, baik dengan sesama kampus, dan kami juga tergabung dengan APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Di sana itu juga kami membangun jaringan juga dari situ. APTISI. APTISI. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang ada di Manado. Dia ada berapa ini yang ikut di APTISI ini, yang tergabung APTISI ada berapa banyak? Semua perguruan tinggi swasta di Sulut. Oh, ada di sini. Ya. Bagaimana membangun networking, relationship yang saling menguntungkan di APTISI ini? Iya, kami mengadakan kerjasama antar perguruan tinggi, dan setelah APTISI ini terbentuk, kami sama-sama mengadakan MOU. Jadi MOU bersama-sama. Setiap kampus, misalnya saya dengan kampus ini, atau difasilitasi oleh APTISI, dan kami menandatangani bersama-sama, dan tidak berhenti di situ juga. Kami juga bekerja sama baru-baru ini, belum lama, baru beberapa minggu yang lalu, dengan Universitas Far East Taiwan. Oh. Ya, Far East Taiwan. Iya. Dan yang lucunya, saya sudah bawa cap, saya sudah bawa baterai. Ternyata kalau di Thailand itu tidak pakai baterai. Taiwan. Jadi saya pergi dan saya bilang dengan tentunya dengan bahasa Inggris yang masih terbatas, you want this for sign? Oh no. Jadi mereka tidak pakai materai. Ya. Dan perlu diketahui juga bahwa kita ini perguruan tinggi, ada yang bilang ada yang istilahnya lapor kerma, dan itu harus ada nomor. Dan ini ternyata kalau kerjasama dengan perguruan tinggi, banyak hal yang saya dapatkan bahwa tidak ada nomor. Jadi waktu kami pas selesai tanda tangan itu, kami ada seminar bersama-sama tentang laporan kerjasama itu. Dia bilang, oh ya, kok bisa seperti itu? Dan oh iya, memang seperti itu. Jadi itu nanti dititik aja atau dikosongkan. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya kami dapatkan. Oh, seperti ini. Oh, sekolah yang di sana, perguruan tinggi yang di sana seperti itu. Dan kami yang di sini juga seperti itu. Tapi dari sebenarnya itu semua fungsi dari bagaimana kita membangun jaringan. Kita membangun jaringan untuk, kalau saya sih lebih senang mengistilahkannya seperti bandara.
kita tujuannya mau apa. Kalau misalnya memang cuma tujuannya untuk lokal, sudah kamu bangun bandara yang untuk kapasitas lokal saja. Tapi kalau misalnya memang tujuan Anda untuk membangun bandara internasional, mesti kasih besar. Iya, mesti kasih panjang DP landasan dan itu fasilitas yang di dalamnya harus mendukung itu. Kalau enggak, biar kata juga kamu bilang itu bandara internasional, ini landasan cuma segini, ya enggak bisa. Jadi bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa di dalam kampus itu, ada yang saya dapati dari awal itu kelihatan, aduh, mau bersosialisasi aja, mau menyapa teman atau apa tidak bisa. Dan itu fungsi kami di kampus untuk bagaimana Anda keluar dari comfort zone itu untuk kamu dengan awal bersosialisasi dengan sesama kamu dulu, habis itu antar fakultas, habis itu kami bawa kamu lagi di lintas perguruan tinggi dan seterusnya. Dan bukan cuma berhenti di situ, kami pun bukan cuma yuk bergaul, bukan, tapi kami fasilitasi mereka dengan berbagai organisasi yang ada di kampus. Diikutkan semua. Iya. Kan di kampus ada ekstra kurikuler. Kan ada organisasi-organisasi ini. Itu dilibatkan tidak di dalam kerjasama? Kami memang mewajibkan kalau yang misalnya mahasiswa manajemen harus ada di himpunan manajemen. Dan tidak berhenti di situ juga, ada yang antar fakultas itu ada yang namanya Persatuan Mahasiswa Kristen UTSU atau Persatuan Mahasiswa Muslim UTSU. Nah, itu yang kami bawa. Terbangun komunitas ya itu. Iya, komunitas-komunitas itu yang akhirnya banyak yang ternyata mereka punya kelebihan lebih dibandingkan waktu mereka tidak bergabung di organisasi itu. Dan setelah itu mereka berkata bahwa saya lebih percaya diri. Jadi dengan demikian mereka akan menghadapi persaingan, mereka berhadapan dengan orang lain, mereka sudah punya keberanian, sudah punya kepercayaan diri yang tinggi, dan otomatis saya yakin kalau sudah seperti itu mereka akan siap. Siap dengan dunia luar. Artinya gini ya, Mem Lady, bahwa di perguruan tinggi itu sekarang ini mahasiswa bukan hanya soal materi-materi perkuliahan yang seperti biasa ya, yang seperti biasa akademik, tapi yang diperbutuhkan juga adalah tentu mereka luas dalam misalnya organisasi di kampus, membentuk kepercayaan diri ya di kampus, kemudian terlibat aktif di kegiatan-kegiatan ekstra intra mungkin ekstra ini kampus yang sebenarnya tujuannya adalah mendorong peningkatan sumber daya daripada mahasiswa. Kalau di kampus juga memang sudah digadang-gadang dari Mas Menteri juga bahwa dan memang program dari Kampus Merdeka bahwa dosen itu sekarang itu bukan mengajar, tapi sebagai motivator dan fasilitator. Kalau dulu kan zaman orang kuliah, kita duduk dosen mengajar, tapi ini enggak. Semua berfokus ke mahasiswa. Jadi harus komunikasi dengan mahasiswa, karena sebenarnya kan beda kan setiap mahasiswa A, B, C. Karena banyak mahasiswa kami kan tidak datang dari berbagai daerah, latar belakang daerah dan sebagainya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang kita ajarkan seperti ini, satu kali dia sudah mengerti. Ada yang 2 kali sudah mengerti, tapi ada yang 5 kali pun dia belum mengerti. Nah itu perlu memang khusus perlu penanganan khusus agar ini mahasiswa ini di kelas pun tidak merasa ternyata saya yang paling tidak tahu atau paling bodoh. Saya selalu memotivasi bahwa tidak ada yang bodoh. Betul. Tapi kalian harus punya kemauan. Betul. Kemauan dan punya tujuan yang jelas. Jadi dalam kuliah perkuliahan punya tujuan sehingga fokus memang. Iya, kalau sama seperti COVID yang baru-baru ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak yang akhirnya down. Orang bilang istilah kerennya mental. Tapi tidak bisa ditutup mata juga bahwa banyak yang ternyata berhasil dari COVID ini. Situasi COVID Karena kalau saya selalu menuntun mahasiswa, apalagi yang semester awal itu, bahwa
harus punya tujuan yang jelas. Kamu mau apa? Mau skopnya lokal atau mau yang internasional? Ya. Atau yang cuman seperti itu, sebegini aja. Harus ditanamkan itu ke mahasiswa agar oh, kalau saya memang maunya nanti mau bekerja di luar negeri atau saya mau Jadi mulai sekarang harus mempersiapkan diri, bahasa, memanage waktu, dan semua hal-hal yang akan menunjang dia dengan di dunia kerja ya. Tujuan yang akan dia capai. Tapi ada juga yang memang tidak memiliki, ada yang istilahnya begini ke saya, Mem, kalau kita mengalir, Jo. Mengalir bagaimana? Saya berpikir begini, mengalir kemana ini anak ini? Jadi kalau saya mau artinya mana-mana, orang Manado bilang mana-mana, kan kalau begitu kan nggak bisa itu kan saya bilang kalau yang seperti itu kamu ketemu tembok itu mental karena mana-mana. Tapi kalau orang yang punya tujuan saya maunya skop internasional. Ada tembok besar pun dia sudah siap. Gimana lewati itu? Ada celah bisa saya lewat itu tembok itu. Oh, ada tali atau ada tangga. Itu yang pelan-pelan kita bangun di mahasiswa untuk bagaimana Anda mempersiapkan diri di dalam kampus maupun di luar kampus, apa terlebih nanti kamu ke masyarakat. Karena tujuan utama dari perguruan tinggi adalah mempersiapkan Anda untuk ke dunia kerja, tapi baliknya, maksudnya feedbacknya seperti ini. Kamu memberikan manfaat kan di sana? Atau cuman sekedar sudah saya keluar dari kampus sudah. Tapi sebenarnya yang perlu kalian ketahui bahwa tidak semata-mata batasnya di situ. Bahwa apa yang kalian bangun di kampus ini, bagaimana kesiapan kamu untuk keluar dan bagaimana ternyata kamu di sana, ini anak UTSU loh, hebat. Dia ada seperti ini dan seperti itu. Ya kita juga ada kebanggaan bahwa betul. Ternyata kita berhasil. Bukan cuma semata-mata duduk datang, bikin tugas, catat, dan setelah itu sudah tidak seperti itu lagi. Harus memang menuntun ya. Artinya kunci sukses ya daripada seorang mahasiswa yang menjadi tanggung jawab daripada dosen tentunya adalah bukan hanya soal bagaimana materi-materi perkuliahan, tapi juga bagaimana membangun karakter juga, sikap dari mahasiswa, membangun kepercayaan diri dan seperti tadi kan mengalir, Jo. Mengalir kan artinya sebenarnya ada kepasrahan. Mungkin bisa aja cuman karena orang tua suruh kuliah atau apalah kalau mengalir kan tapi dia kan harus ada sikap. Saya ini selesainya kapan dan setelah selesai kira-kira apa. Kalau saya sudah kerja ini setelah ini apa yang harusnya kan harus, sehingga memudahkan dia untuk memanage ini dan kan selesai sebenarnya kan tergantung mahasiswa untuk perkuliahan kan tergantung mahasiswa, sehingga kalau dia punya planning saya sudah ada ini cara capaian saya ini, dan dia mungkin komunikasi dengan dosen-dosen karena kan di kuliah kan tidak seperti di SMP SMA yang ini, tapi ini kan udah istilahnya kan sudah setelah ini masuki dunia kerja, sehingga komunikasi yang aktif dengan dosen juga kan dibutuhkan, sehingga mungkin dosen juga mungkin ini anak ini apa sih dia mau, ternyata kalau ada komunikasi kan ternyata dia ini di sini ada persoalan di sini atau apa, sehingga memahami. Dan ini tentu seperti yang dikatakan tadi oleh Mem Lady bahwa sangat bangga suatu perguruan tinggi apabila anak-anak didik para mahasiswa ini sukses. Artinya ini branding juga kampus bahwa orang UTSU ini sukses menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang bukan hanya soal selesai mendapatkan sarjana, tapi sukses dalam pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dan mungkin jadi leader-leader kan. Betul. Dan memang seperti yang saya katakan tadi bahwa itu memang kami bangun dari kampus. Kalau
dari awal bukan dari pertengahan seterusnya. Tapi kami bangun dari awal. Contohnya hal-hal yang sederhana yang kami lakukan adalah kalau saya mengajar di kelas, apalagi kalau yang awal-awal datang itu, saya suka adakan survei sedikit-sedikit karena saya memang di penelitian dan pengabdian. LPPM jadi, iya, jadi sebenarnya kalau mau dimodifikasi tanpa sadar ini tanpa sadar sebaking penelitian dan pengabdian sebenarnya keren. Iya, tapi itu seperti itu kan ada yang perlu biaya, tapi ini kan tidak perlu biaya. Sudah memanfaatkan yang ada, tapi itu banyak manfaat yang satu kali jalan istilahnya 2-3 pulau terlampaui. Saya kasih itu kenapa kamu kuliah dan habis itu kenapa memilih UTSU. Setelah itu 2 pertanyaan terakhir, kamu mau jadi apa 5-10 tahun ke depan. Jadi sebenarnya itu saya buat untuk apa? Kami buat itu untuk lebih mendorong mahasiswa, kamu harus punya tujuan yang jelas. Dan kamu tahu kenapa kamu berada di sini. Jadi sebenarnya yang mengalir saja itu kata-katanya saya dapat dari semester-semester lalu. Dan saya mencegah itu dengan ini pertanyaan-pertanyaan ini supaya jangan ada lagi yang bilang bahwa mengalir Jomel. Aduh, bahaya ini. Ini kalau COVID ini kalau bilang mengalir sudah mental semua ini. Tapi kalau dia punya tujuan yang jelas, mau COVID, mau seperti apa. Tapi bagus juga kan dikomunikasikan dengan MEM sehingga MEM tahu, ini anak perlu dibimbing, dikasih arahan kan. Memang agak-agak kalau awal untuk mendekati mahasiswa apalagi yang sedikit tidak mau itu dengan orang agak-agak sulit. Agak tertutup tapi, ada juga ya. Iya. Tapi kita punya trik tertentu lah yang kenapa kok hari ini terlambat atau apa? Dari situ kadang kita bangun komunikasi dan kita mendorong mereka untuk aktif di dalam lingkungan kelas pertama, setelah itu di luar kelas, setelah itu di dalam perguruan tinggi, dan memang kita mendorong untuk harus ikut. Kalau tidak ada bidang-bidang tertentu seperti pariwisata, memang tidak kasih nilai. Kalaupun kasih nilai tidak yang seperti yang kalian inginkan. Ya ndak A ya. Ndak A ya. B biar B plus jangan. Iya, harus. Dan itu yang mendorong mereka untuk sejauh ini mahasiswa kami memang sangat aktif dan mereka sangat antusias, apalagi kalau mau bikin kegiatan. Wah, saya juga berbangga sedikit bahwa mereka mau. Iya. Mem, ini waktu terakhir ya. Jadi saya ingin tanya terkait, kan ada juga tantangan-tantangan kan di kampus. Artinya gini, setiap kampus tentu sebesar apapun dia pasti selalu fasilitas jadi kendala. Selalu baik negeri, swasta tentu ada kendala. Gimana cara di UTSU ini mengakalin atau apa ya, mengatasi akan kendala-kendala untuk peningkatan kualitas di kampus? Iya. Terima kasih pertanyaan itu sangat mendorong saya untuk menjawab bahwa seperti ini. Kami di kampus itu yang terletak di Megamas itu, saya pernah bilang ke mahasiswa bahwa kalian kalau mau, contohnya saya waktu sebelum COVID, kebetulan saya pegang mata kuliah pariwisata, saya ingin bawa mereka ke tempat-tempat wisata yang sekiranya ada beberapa hal yang saya ingin capai di situ sekaligus dengan penelitian itu, Pak. Tapi setelah COVID saya pikir lagi, ini mau apa ini? Karena mau tidak mau ini harus jalan dan tidak boleh stuck. Tapi mau seperti apa? Saya ini butuh ini. Dan saya punya akal begini Jo. Saya bawa naik satu-satu mahasiswa ke atas. Memang waktu itu COVID. Orang bilang memang lagi kencang-kencangnya. Jadi saya undang mahasiswa untuk 2 orang ke atas. Saya bilang, coba kamu lihat dari ujung sana sampai ujung sana. Karena kampus kami kalau di lantai 4 itu, Pak, waduh luar biasa dari pemandangan. Jadi kami memanfaatkan fasilitas yang ada di situ karena tidak mungkin orang mau jalan di waktu COVID. Jadi saya memanfaatkan apa yang ada. Dalam artian begini, kalau ngana lihat ini, kalau ngana jadi pengusaha, apa yang akan ngana bikin di sini? Tempat-tempat pariwisata apa yang ngana akan bikin di lingkungan seperti ini? Dan saya paling kaget adalah bahwa
ada yang bilang seperti ini ke saya, Mem, kalau saya mau bikin museum, tapi di depannya itu tempat pariwisata, aduh, saya bilang begini, nanti saya mau usulkan ke dinas pariwisata. Saya penelitian loh itu sebenarnya. Kembali lagi, saya buat itu penelitian, dan saya senang sekali. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang fasilitas dan sebagainya tidak harus yang ada kendala. Sama itu dapat tembok sudah mentok. No, orang harus cari jalan gimana? Memanfaatkan yang ada. Sama seperti dengan fakultas teknik yang lingkungan itu, mereka memanfaatkan itu air laut yang di depan kampus itu sebagai laboratoriumnya. Nggak harus kemana, nggak harus. Karena dekat kan dan. Dan juga pertanian itu mereka memanfaatkan itu itu daun-daun yang di depan itu. Kalau kita bikin seperti ini, dia jadi apa? Baru-baru ini juga ada yang karena saya bilang penelitian, saya dapat juga laporan bahwa pertanian baru buat itu minyak apsiri dari bunga kemboja. Apsiri. Jadi hebat juga ini, dari minyak Kamboja itu mereka bisa buat sabun, bisa buat pengobatan herbal, dan bisa juga buat kecantikan. Saya bilang, wow, luar biasa ini. Itu dari mahasiswa? Iya, dari mahasiswa. Dari Fakultas Pertanian. Pertanian ya? Iya, dari mahasiswa dengan dosen pembimbingnya tentunya. Iya, dan ya itu, banyak kendala. Nggak bisa dipungkiri, tapi bagaimana kita menghadapi tembok yang besar itu, nggak harus kita mental, tapi tujuan kita sudah jelas dan kita tahu apa yang kita mau perbuat. Jadi mau di dunia manapun, dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun, kita sudah terbiasa dari kampus untuk mempersiapkan diri, bagaimana kemampuan kita untuk mengatasi hal-hal yang sekiranya menjadi kendala dalam kehidupan pekerjaan maupun dalam kehidupan luar di masyarakat. Ya, Tribunner, saya kira menarik ya perbincangan dengan Mem Lady ini terkait dengan bagaimana memperkuat networking perguruan tinggi, dan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pertama adalah memperkuat dulu keberadaan di kampus, baik sumber daya, kemudian hal-hal yang lain di kampus, kesulitan di kampus yang solid, dan mengetahui tentu kekuatan, kelemahan di kampus, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan ketika melakukan ekspansi keluar ya, dan tadi dikatakan sudah dengan Taiwan tadi ya. Iswar Taiwan ya, itu contoh salah satu, dan pasti banyak lagi, tapi tentu di bincang-bincang ini tidak mungkin untuk bisa menginformasikan semua. Tapi paling tidak Tribuners, apa-apa yang dilakukan di UTSU sudah diutarakan oleh Mem Lady tadi. Dan mungkin kalau sekarang kan masih lagi penerimaan mahasiswa, jadi boleh tanya-tanya ke mahasiswa sekali, karena ini juga bagian dari ini ya, promosi juga kan dari ini bahwa UTSU dengan segala keberadaannya tentu berharap tentu ada putra-putri terbaik dari Sulawesi Utara untuk bergabung ya, untuk memperkuat ya. Tadi sudah dikatakan bahwa sekarang kampus tidak bisa sendiri. Dengan era digital ya saat ini, teknologi komunikasi, tentu cara belajar tidak menjadi hambatan lagi. Bahkan untuk tadi sudah disentil kampus Merdeka ya, bisa kerjasama dengan universitas-universitas di Jawa yang tentu secara kualitas kita masih perlu untuk mengimbangi ya, untuk mengimbangi. Dan Tribuners, untuk seperti biasa, untuk hari bincang-bincang ini saya berikan kesempatan ke Mem Lady untuk ada closing statement apa saja terkait dengan perbincangan kita tadi, boleh disimpulkan, silakan. Oke, terima kasih Tribuners, sebagai closing statementnya bahwa kita harus membangun brand juga reputasi yang baik agar kita dikenal dengan baik, dan baik secara personal maupun secara organisasi atau lembaga. Dengan demikian akan sangat mempermudah kita dimanapun kita berada
atau bagaimanapun kita akan membangun jaringan itu tidak akan menghambat apapun yang akan kita lakukan karena kita membangun brand dan reputasi yang baik. Jangan lupa itu. Terima kasih. Ya. Dan Trimoders, demikianlah bincang-bincang dengan tema memperkuat networking perguruan tinggi. Tadi tentunya saya Asul Mintang dari Tribun Bokudapa mengucapkan terima kasih kepada BEM Lady Ellen Goni SEMM yang merupakan Kepala LPPM Universitas Teknologi Sulawesi Utara atau UTSU yang tadi sudah membagikan informasi ke para Tribuners, membagikan ilmu, menginformasikan apa yang sedang dilakukan oleh UTSU dan upaya-upaya yang dilakukan oleh UTSU tentu untuk memperkuat networking. Ini tentu contoh ya, ini contoh tentu perguruan tinggi di Manado yang lain atau di Sulawesi Utara tentu melakukan hal-hal yang sama. Dan sekali lagi tentu saya dari Tribun Bokudapa mengucapkan terima kasih ke Mem Lady. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bokudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.